di Sydney kan, lewat kampus apa di situ ada UTS, ya University Technology of Sydney. Gibran itu cerita di situ. Saya dulu pernah sekolah di situ Mas gitu, selama beberapa bulan. Ini yang paling heboh, dia bilang, tapi nggak lulus. Isu ijazah Gibran ini sulit untuk diselamatkan dan saatnya lempar handuk. Posisi Gibran ini sudah kepepet banget, ya nggak sih? Sarjana tapi dipimpin oleh orang yang hanya lulusan SMP. Bapaknya Gibran. Surat terbuka untuk ibu-ibu pemilik negara ini, karena menurut saya suatu ide atau gagasan yang tidak pernah diuji, yaitu hanya omong kosong belaka. Makanya kalau ada orang yang banyak bicara di media sosial, tapi ide-idenya itu tidak pernah diuji sekalipun, bagi saya itu hanya omong kosong belaka. Ya kayak ibu ini. Para termul itu, aku jujur ya. Iya. Modalnya para termul itu satu ngotot, kemudian omong besar. Kalau sudah kehilangan argumentasi akademik dan argumentasi hukum, mereka sukanya motong pembicaraan dan nyerang. Dr. Tifa meragukan ijazahnya wakil presiden kita, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Aduh ya ampun ya. Tolong kasih tahu ya. Kasih tahu. Besok-besok itu suruh neliti tuh kesehatan, karena dia dokter tuh. Yang pilek-pilek tuh coba diteliti ya kan. Busung lapar diteliti, semuanya diteliti ya untuk kesehatan. Ini dokter neliti ijazah, aduh kayak mana ya. Itu juga cenderung lebih santai karena memang Bapak Wakil Presiden kan pernah juga tinggal di Singapura. Jadi itu juga ada dan setelah pertemuan juga bertemu dengan delegasi Singapura, dan itu juga dibahas kembali beberapa pengalaman Bapak Wakil Presiden pada saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air ya, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang lanjutan kasus tuduhan ya atas Gibran ya, yang katanya nggak punya ijazah SMA. Ini saya sukanya dengan keluarga Jokowi ya, Jokowi dan keluarganya. Jadi nggak suka menanggapi serangan dari para kaum pembenci, tetapi lebih suka memberikan bukti yang justru bikin kaum pembenci tambah kelojotan, bahkan tambah stroke massal. Gibran justru terlihat berdiskusi dengan Perdana Menteri Singapura. Bagaimana tidak mereka kelojotan? Kalau Gibran gak punya ijazah dari Singapura, atau dengan kata lain Gibran itu berbohong, apakah kira-kira Gibran akan berani berdiskusi dengan Perdana Menteri Singapura? Tentu saja tidak ya. Apalagi kemarin-kemarin juga ada yang mengisukan bahwa Gibran nggak bisa bahasa Inggris. Kalau udah gini masih punya muka nggak nyebut Gibran nggak bisa bahasa Inggris? Aduh, selain itu teman-teman ya, muka panci ya, golongan mereka-mereka yang menuduh Gibran itu tidak lulus SMA ya, apalagi lulus kuliah ya kan? Ini kali ini ditampar ya, serasa ditampar dari kanan dan dari kiri. Karena MDIS ya telah mengklarifikasi bahwa Gibran benar-benar lulusan sana dan lulus sarjana, bukan hanya SMA, lulus sarjana. Malu nggak tuh? Muka si panci ya, malu nggak tuh si muka si panci gosong? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Permanent resident Indonesia yang sudah 38 tahun di Australia, namanya Pak Iksan Katonde, yang dia bersaksi bahwa dialah yang nganter orang yang tertulis di sini nih
ya. Ya ini Mas, namanya inilah. Siapa itu? Gibran. Oke. Jadi Pak Iksan Katunde itu nganter di Sydney kan, lewat kampus ini, kampus apa? Di situ ada UTS, ya University Technology of Sydney. Gibran itu cerita di situ. Saya dulu pernah sekolah di situ Mas gitu, selama beberapa bulan. Ini yang paling heboh, dia bilang, tapi nggak lulus. Nah, ini kan berarti kan berkebalikan dengan statement surat ini. Keterangan itu. Sama Pak Iksan ditanya ke Gibran kan. Jadi kira-kira apa yang bisa dikembangkan nih, Mas, antara Indonesia dan Australia? Jawabannya nggak tahu. Saya sudah ketemu dengan pejabat penggantinya Pak Sutanto ini. Namanya Pak Eko Susanto. Sesdikmen. Beliau bilang, Dr. Eko Susanto itu, bahwa beliau juga belum pernah menemukan surat sejenis ini, Mas. Belum pernah. Jadi ini baru pertama kalinya ada. Terus dia menduga kemungkinan gitu, surat ini keluar karena ijazah atau surat keterangan lulus dari UTS ini nggak ada. Sesdijen yang tanda tangan ini Pak Sutanto ini masih ada? Namanya barusan muncul Mas dalam orang-orang yang disebut dalam kasus Chromebook. Saya, Dr. Tifa, kemudian juga Pak Refli Harun, terus Pak Abdul Al-Katiri dan rombongan, ada juga bukunya, itu diterima oleh salah satu fraksi. Terus setelah itu langsung dipanggilkan 2 wakil dari komisi yang terkait langsung. Komisi 3 yang menangani masalah hukumnya, dan komisi 10 yang menangani masalah pendidikannya. Jadi tadi ada komisi 10-nya, ada komisi 3-nya. Audiensi tadi itu akan dijadikan bahan untuk nanti RDPU. Banyak pertanyaan tadi juga kan. Optimis gak Pak? Gitu di DPR tadi. Saya bilang, optimis ya enggak, tergantung Anda. Rasa cemas, hidup gelap, dunia pada fu fa fa maksudnya FCC. Fu fa fa aja kan. Ya. Jadi yang selalu dijadikan materi ya oleh si Panji dan kawan-kawan untuk menyerang Jokowi, termasuk menyerang Gibran. Saya nggak ngerti kenapa mereka selalu menggunakan materi-materi yang soak begitu ya. Tadi juga disebutkan bahwa katanya itu menurut sopirnya Gibran pada saat ke Australia, Gibran itu begini begitu. Nah ini ya kan, orang yang kudet seperti ini, padahal pernyataan itu sudah dibantah oleh Inalim, dan Inalim membantah dengan data ya, bahwa ketika disebutkan insert language center ya kan, yang kata seolah-olah itu insert di Sydney itu bukan milik UTS. Nah kan sudah dibantah oleh Inalim bahwa Gibran itu sekolah menempuh pendidikan ya, matrikulasi di insert UTS insert. Jadi yang dibahas oleh sopir soak itu adalah 2 hal yang berbeda. Paham Panci? Ya, biarinlah ya. Biar kita lihat aja habis ini, biar ketampar nih muka Panci nih. Ini dia. Ya tadi Wakil Presiden bertemu dengan Perdana Menteri di Singapura setelah acara selesai di istana, dan dalam kesempatan tersebut Bapak Wakil Presiden tentunya sudah tidak asing lagi dengan Singapura karena memang beliau pernah tinggal di sana. Dia mengawali pembahasan, dia cerita pada saat beliau di sana. Isu yang menjadi yang diangkat oleh Bapak Presiden terutama terkait dengan hilirisasi. Beliau tekankan betapa pentingnya hilirisasi itu bagi Indonesia dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Indonesia, dan harapkan agar Singapura dapat mendukung proses kebijakan hilirisasi Indonesia. Bapak Wakil Presiden juga menekankan apabila Indonesia berhasil, juga apabila ini meningkatkan kemakmuran ekonomi Indonesia, ini juga akan berdampak kepada kawasan dan juga Singapura. Itu yang utamanya yang diangkat oleh Bapak Presiden, Wakil Presiden. Bapak Wakil Presiden juga tadi harus segera berangkat untuk mengambil ratas dengan Bapak Presiden, dan Wakil dan Perdana Menteri Singapura juga melakukan konsolidasi di internal di sini untuk persiapan acara selanjutnya yang akan dilaksanakan di
mungkin tadi tidak secara detail karena itu sudah dibahas oleh Bapak Presiden. Tadi yang ditekankan oleh Bapak Wakil Presiden adalah kait dengan hilirisasi dan betapa pentingnya hilirisasi. Tadi seperti yang saya sampaikan, itu juga cenderung lebih santai karena memang Bapak Wakil Presiden kan pernah juga tinggal di Singapura. Jadi itu juga ada dan setelah pertemuan juga bertemu dengan delegasi Singapura dan itu juga dibahas kembali beberapa pengalaman Bapak Wakil Presiden pada saat. Nah itu tadi kan pertemuannya juga dilakukan lebih banyak secara tete-a-tete ya. Jadi itu yang mungkin tentunya ada pembahasan seperti itu, tapi itu tidak detail disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden. Terima kasih. Sebentar begitu ya Pak ya? Bisa ya, mungkin itu salah satu agenda utamanya, karena kan memang hubungan yang baik, hubungan personal yang terjalin di antara pimpinan negara itu sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan hubungan diplomatik dan hubungan bilateral. Kalau soal ketahanan pangan kerjasamanya nanti sama Singapura akan lebih seperti apa Pak? Itu mungkin tadi kan sudah dibahas secara detail oleh Bapak pertemuan dengan Bapak Presiden dan tim saat pertemuan bilateral. Iya. Saya tertarik dengan slide-slide yang berkerjaran tadi teman-teman ya di tengah-tengah ya. Slide-slide yang ditampilkan dalam jumlah yang cukup banyak tadi adalah judul berita online ya. Dan saya tertarik tadi dengan berita yang baru saja dibuat juga pada 1 Oktober, jadi kemarin ya, yang mengatakan bahwa MDIS ya telah mengklarifikasi bahwa Gibran itu benar-benar lulusan dari sana dan lulus sarjana. Aduh. Dan tadi juga Gibran berdiskusi dengan Perdana Menteri Singapura. Aduh, Panci, keren kali ya Pak Jokowi dan keluarganya. Ketika diserang, dicaci, dimaki, difitnah, mereka tidak membalas, tetapi menunjukkan bukti yang menyebabkan kaum pembenci bukan hanya kelojotan, tetapi stroke massal. Lanjut. Ada sebuah pernyataan dari seorang politisi Partai Golkar yang bilang bahwa isu ijazah Gibran ini sulit untuk diselamatkan dan saatnya lempar handuk. Posisi Gibran ini sudah kepepet banget, ya nggak sih? Dan yang paling tidak disangka oleh Gibran adalah ketika seorang menteri, anak buah Presiden Prabowo, ternyata malah membantu sepak terjang Roy Suryo dan kawan-kawan. Hal ini diungkap oleh Roy Suryo dalam konferensi pers setelah pertemuannya di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Jadi Roy Suryo ini menghubungi langsung Menteri Mendikdasmen Abdul Mukti lewat WA yang kemudian direspons oleh Pak Menteri dengan menginstruksikan jajarannya untuk membantu penyediaan data buat Roy Suryo dan kawan-kawan. Sehingga pada hari itu Roy Suryo bisa langsung bertemu dengan pejabat terkait dan bahkan mendapatkan berbagai data baru. Seperti adanya fotokopi rapor Gibran dari Orchid Park Secondary School kelas 10 dan 11 yang menurut Roy Suryo berbeda tahunnya dengan riwayat pendidikan Gibran yang resmi. Kemudian terkait surat penyetaraan pendidikan SMA Gibran, Roy Suryo menyebutnya sebagai keajaiban dunia ke-9. Antara lain karena bentuk suratnya yang hanya merupakan surat keterangan, bukan surat keputusan. Kemudian salah satu rekan Roy Suryo, Rismon Sianipar, memberikan pertanyaan, kalau surat keterangan itu setara dengan ijazah SMA, bisa nggak kita pakai untuk melamar pekerjaan? Yang dijawab tidak oleh para hadirin di sana. Pihak Roy Suryo mendesak Kemendikdasmen untuk membuktikan adanya kajian akademis sebagai dasar diterbitkannya surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Jika memang tidak bisa memberikan bukti, ya ditarik atau dicabut saja surat itu oleh pihak kementerian. Jika surat itu ditarik, maka proses pemakzulan Gibran menjadi sangat gampang, katanya. Atau Gibran mengundurkan diri saja. Roy Suryo dan kawan-kawan itu posisinya sudah di atas angin ini ya, karena mereka sudah mendapatkan bantuan dari menteri yang bersangkutan.
Jadi mereka dengan mudah memberikan seruan-seruan pemakzulan atau pengunduran diri terhadap Gibran. Data sudah ada, kemudian dibantu jajaran kementerian yang langsung dikasih instruksi oleh menterinya. Katanya masih ada data yang diinginkan oleh Roy Suryo, sehingga rencananya mereka akan ke kementerian lagi minggu depan. Kalau sudah begini, saya kira harusnya alarm itu sudah berbunyi ya, nyaring di telinga Gibran. Kan posisi Gibran itu sudah kejepit ini ya, seakan sudah di ujung tanduk. Di satu sisi sudah ada kasus di pengadilan, kemudian di sisi lain ada Roy Suryo yang bakal terus mengejar persoalan ini. Bahkan mau dibikin buku katanya, seperti persoalan ijazah bapaknya Gibran. Di mana kedua sisi ini kan ujung-ujungnya adalah pelengseran Gibran. Mana sudah nggak punya panggung di pemerintahan, bisanya hanya kesana kemari bagi-bagi sembako, lihat-lihat siskamling, ditanya masalah banjir malah lempar mic. Seakan menegaskan sebutan kosong dan pelanga-plongo terhadap Gibran seperti yang sering disebut para netizen di medsos ya. Gibran memang turut menyambut kedatangan Presiden Prabowo dari kunjungan kerja ke luar negeri kemarin ya. Waktu berangkatnya kan Gibran nggak ada. Bisa jadi hadirnya Gibran menyambut kedatangan Presiden Prabowo itu sekedar untuk menegaskan dukungan para relawannya terhadap Prabowo Gibran 2 periode. Pak Prabowo nampak senyum ya di foto itu ya. Tapi jangan salah ya, ingat bahwa setelah Pak Prabowo menyebut hidup Jokowi, kemudian beliau malah membebaskan para lawan politik Pak Jokowi. Ada Tom Lembong, ada Hasto. Pak Prabowo memang nampak biasa aja, senyum-senyum. Tapi di belakang sana ada Roy Suryo yang sedang giat-giatnya mengejar data-data pendidikan Gibran. Dan ada Subhan Palal yang tidak bakal mau berdamai dengan Gibran kecuali Gibran mau mundur. Kita rakyat ini tinggal menonton dan menunggu kejutan-kejutan berikutnya. Aduh, lempar handuk maksudnya dilempar ke muka kamu gitu. Semakin Gibran semakin terjepit, sudah saatnya lempar handuk. Iya, saya bertanya, handuknya ini dilempar kemana? Dilempar kepada siapa? Dilempar ke mukamu gitu loh, yang jelas ya. Kalau Gibran lempar handuk dalam artian menyerah, ya sepertinya kamu ini perlu belajar lagi yang banyak gitu ya. Sehingga bisa mengerti pihak mana yang dalam kondisi terdesak dan pihak mana yang seolah-olah di atas angin tetapi sebetulnya hanya sebuah kamuflase. Ada lanjut. Para termul itu, aku jujur ya. Iya. Modalnya para termul itu satu ngotot, kemudian omong besar. Kalau sudah kehilangan argumentasi akademik dan argumentasi hukum, mereka sukanya motong pembicaraan dan nyerang. Ya, ini adalah sebuah sikap dari Muhammad Qodari yang menurut saya sangat mewakili isi hati dan perasaan kita semua sebagai para ternak Mulyono. Sekaligus sindiran kepada si maling Panji di bagian depan tadi dan juga seorang netizen yang menginginkan bahwa Gibran harus lempar handuk. Diketawain tuh sama Muhammad Qodari dengan sangat renyah. Lanjut. Aduh ya ampun, ini yang punya suaminya Dr. Tifa itu apa nggak pernah ngeliat infotainment apa ya? Tetangganya apa nggak ada yang pernah lihat ya? Nggak pernah lihat berita ya? Tetangganya, lingkungan, Pak D-nya, adiknya ya. Dr. Tifa meragukan ijazahnya wakil presiden kita, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Aduh ya ampun ya. Tolong sih kasih tahu ya, kasih tahu. Besok-besok itu suruh neliti tuh kesehatan karena dia dokter tuh, yang pilek-pilek tuh coba diteliti ya kan, busung lapar diteliti, semuanya diteliti ya untuk kesehatan. Ini dokter neliti ijazah, aduh kayak mana ya, aduh ya ampun, nggak habis pikir saya ini, bener aja ya. Kasih tahu ya tetangganya tuh, kasih tahu Pak RT, kasih tahu.
Aduh. Ya ampun, katanya netizen barusan. Ya cuma saya ketawanya gini bang, abang ini kan mengatakan, aduh gimana nih suaminya dokter mangkrak. Nah pertanyaannya, dokter mangkrak itu punya suami atau enggak gitu loh. Saya sebetulnya juga tidak tahu, tetapi menurut beberapa netizen ya yang berkomentar di media sosial, katanya ya, si dokter mangkrak ini apa namanya, pejuang sendiri, apa namanya. Ya itulah pokoknya, ada istilah bahasa Inggrisnya itu sampai lupa saya. Jadi gak mungkin lah suaminya malu gitu loh, karena suaminya udah ngacir duluan sebelum orang lain tahu bagaimana sikap dan sifatnya si dokter mangkrak. Lanjut. Sarjana tapi dipimpin oleh orang yang hanya lulusan SMP. Bapaknya Gibran. Surat terbuka untuk ibu-ibu pemilik negara ini. Kalau anak ibu lulusan sarjana, siapkan diri mulai dari sekarang, mendaftarkan diri dari sekarang ke partai politik. Gabung ke partai politik, bebas, terserah kalian mau gabung ke partai politik apapun, itu tergantung referensi masing-masing. Mempersiapkan diri untuk mendaftar sebagai anggota dewan, terus wakil bupati, wali kota, gubernur, wakil presiden, bahkan presiden sekalipun. Karena menurut saya, suatu ide atau gagasan yang tidak pernah diuji, yaitu hanya omong kosong belaka. Makanya kalau ada orang yang banyak bicara di media sosial, tapi ide-idenya itu tidak pernah diuji sekalipun, bagi saya itu hanya omong kosong belaka. Ya kayak ibu ini, ini itu segala macam. Bagi saya hanya omong kosong belaka, karena ide dan pikirannya nggak pernah diuji sekalipun. Jadi mulai sekarang daftarkan diri kepada partai politik. Nanti anak ibu isi pikirannya akan diuji di sana. Jika sudah terpilih, apakah isi pikiran anak ibu, ide-idenya itu sesuai dengan keinginan ibu atau enggak? Itu yang penting. Ngeri. Ya, saya counter aja ya, karena apa yang disampaikan oleh emak-emak Soak tadi itu tidak selaras dengan fakta di lapangan ya, bahwa MDIS telah memberikan klarifikasi bahwa Gibran itu lulus benar dari sana dan bukan hanya SMA, bukan hanya dari secondary school, tapi sarjana sudah lulus ya. Jadi tolong emak-emak ya, kalau membacot itu sebaiknya mandi dulu ya. Karena apa? Karena biasanya berdasarkan kajian medis, hawa dingin itu bisa mempersempit pembuluh darah sehingga menyebabkan aliran darah ke otak semakin banyak, sehingga orang akan semakin fresh dan berpikir lebih waras. Ya, jadi biar nggak ngaco kalau membacot, mandi dulu dan jangan lupa sikat gigi. Itu ajalah pesan saya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.